Okay, hello everybody. Good day. Today I will go to explain about labels. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang labels. What is labels? And I will explain you later. And then the examples of the labels. Then I have already tell you the materials last week. Okay, here's the materials of label. Definisinya. What is label? Label is an information content in the outer packagings of a product or goods. Label adalah informasi yang ada dalam kemasan produk tertentu seperti dalam produk makanan, food, minuman, drinks and beverage, obat, medicines, produk kecantikan, cosmetics, and lainnya. Nah, di sini apa sih itu labels itu yang biasa kamu lihat di belakang makanan kamu. Nanti kita lihat contohnya di sini. Nah, apa aja yang ada di dalam labels? Ada nama produknya atau names of the products, and then isi, contents, descriptions produk atau descriptionsnya, compositions atau bahannya, informasi gizi, nutrition facts, and then use, kegunaan, petunjuk cara gunanya, directions of use, petunjuk penyimpanan, directions of to store, and then tanggal kadaluarsa atau expirations. Nah, di sini ada sebuah contoh label. Label itu yang ada di sebuah produk di belakangnya. Di belakangnya ada produk, kemudian di belakangnya itu ada apa aja sih tentang produk tersebut. Nah, di sini yang pertama ada brand produk, ada nama produknya. Kemudian claims, di sini si sampo ini apa sih klaimnya gitu. Jadi dia membuat nyaman dalam 24 jam. Itu klaimnya maksudnya. And then fungsinya untuk apa? Yaitu untuk moisturizers, facial moisturizer, jadi untuk cuci muka. Kemudian di sini isinya, kontennya ada berapa? Misalnya ada di sini produknya ini 1 liter. Nah, di sini ada batch number atau biasanya kodenya. Di sini ada cara menggunakannya. Ambil dikit, dimasukin ke mukanya. Kemudian di sini ada warningnya. Apa sih yang nggak boleh? Hati-hati kena mata. Maksudnya ini cautions avoid eye area. Jadi ini hati-hati kena mata. Di sini ada ingredients, ada apa aja kandungan yang ada di dalam produk ini. Kemudian di sini ada don't atau pau, isinya seperti ini. Kemudian ini ada yang buat atau company-nya atau perusahaan yang buat. Kemudian di sini terbuat dari mana, negara mana. Oke, ada dua yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah drug labels, yaitu label atau informasi tentang produk yang ada dalam obat, dan yang kedua adalah informasi yang ada di dalam makanan. Nah, di sini kita lihat di sini ada sebuah label obat. Nanti ini kamu harus isi di buku tulis kamu, tapi yang ini tidak dikumpulkan, hanya ditulis. Tapi untuk menjawab pertanyaan yang ada di link. Jadi kamu harus tahu di sini. Jadi silakan screenshot dulu yang ini untuk nanti kamu tulis. Silakan di screenshot. Oke. Saya contohkan satu. Di sini ada faktanya, ada atau tidak dalam produk tersebut. Kalau ada di checklist available, kalau tidak ada di checklist not available. Kemudian kalau tidak ada statement yang gak usah diisi. Kalau ada, isinya tentang apa? Contoh di sini brands of drug, brandnya ada apa enggak? Ternyata nggak ada di sini mereknya. Di sini hanya isinya tuh apa sih? Obat apa sih? Oh, ini clotrimazole. Sini. Kemudian descriptions, ada apa enggak descriptionsnya? Descriptionsnya di sini ada ya. Di sini descriptionsnya. Kemudian nanti kamu tulis available, each touch, contain, bla bla bla. Kemudian kontennya. Jadi terbuat dari apa saja sih? Terbuat dari, di sini bisa dilihat ini kandungannya. Di sini nanti kamu bisa lihat. Kemudian kegunaannya untuk apa? Kegunaannya bisa kamu cari di sini. Avoid freezing. Jadi untuk avoid freezing, nanti kamu cari di kamus kegunaannya. Kemudian dosisnya ini ada. Kemudian
cara menyimpannya. Ini cara menyimpannya. Kemudian expiration date-nya. Expired-nya mana? Expired. Nanti kamu cari di sini tanggal expired-nya di sini ada atau tidak. Ternyata ada apa enggak? Kalau enggak ada, tulisnya not available. Kemudian hati-hati cautions-nya. Cautions-nya oh ini cautions-nya yang tadi directions to storage yang ini. Kemudian company-nya dari mana terbuatnya ini. Westward Hikma Company, distributornya ini. Nah, kemudian kamu sudah tulis di buku tulis kamu untuk menjawab yang nanti pertanyaannya ada di link. Ini juga sama, apakah ada brandnya produk ini? Ada, ini fix ya. Descriptions-nya bisa dilihat di sini. Sore throat oven ini. Kemudian isinya ada apa aja, ini kontennya. Kamu tulis di buku tulis kamu ini kontennya. Kemudian untuknya, gunanya untuk apa sih? Untuk apa sih? Ini nih. Untuk sore throat often arrive with a cough and blocked nose. Nanti kamu cari, bisa juga yang ini, relief cough, clear blocked nose, sore throat. Nanti kamu cari di kamus artinya, biar kamu ngerti intinya labelnya tentang apa sih. Terus cara penyimpanannya. Cara penyimpanannya gimana sih cara penyimpanannya? Kamu bisa lihat di sini store below, jadi harus di bawah 25 derajat Celcius, berarti ada ya. Kemudian expiration date-nya ada nggak? Expired-nya, tanggal kadaluarsanya nggak ada, berarti not available. Cautions-nya not be used in children under 2 years of age, dan bla bla sampai sini. Ini cautions. Kemudian dibuatnya di mana? Ada apa enggak? Nggak ada, berarti not available. Ini kamu kerjakan, silahkan di screenshot dulu untuk nanti mengerjakan di buku tulis. Baik, selanjutnya ini yang harus kamu tulis nanti di link yang saya berikan setelah video ini. Jadi nanti linknya itu saya berikan untuk menjawab ini. Jadi nanti ada persamaan antara barang ini dan juga barang yang ini. Persamaannya apa? Persamaannya itu dua-duanya adalah obat, betul ya. Kemudian kalau yang perbedaannya apa? Ini distinctionsnya. Kalau obat yang pertama tidak disebutkan brandnya. Ini obat pertama tidak disebutkan brandnya. Obat yang kedua disebutkan brandnya. Nanti kamu cari perbedaannya dan persamaannya. Kemudian ini juga nanti kamu jawab dari yang link yang akan saya kasih setelah video ini. Jenis teksnya adalah drug label ya, labels of drug. Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya bisa kamu lihat di buku paket kamu, nanti saya sertakan. Kemudian part of the text itu yang ini part of the text, atau yang ini bisa kamu lihat yang di sini, atau ada di buku paket kamu. Jadi bagian-bagian dari teks itu apa aja? Misalnya di sini ini apa disebutnya, ini apa disebutnya. Nanti di jawaban yang ada link itu ditulis ada apa aja yang ada di teks tersebut. Kemudian target of the text, yang membutuhkan, yang membaca label ini, dan label ini tuh siapa sih? Misalnya contohnya yang butuh obat itu siapa? Yang butuh fix itu siapa? Yang untuk butuh obat yang pertama apa? Kemudian advantage-nya, kelebihannya apa? Gunanya obat itu untuk apa? Kemudian efek dari ignore atau tidak mengikuti dosis yang dianjurkan akan terjadi apa? Kalau misalnya kamu di sini drug, contohnya misalnya di sini kan nggak boleh digunakan untuk umur 2 tahun ke bawah. Nah, kalau digunakan untuk 2 tahun ke bawah akan terjadi apa? Terus di sini bagaimana cara menyimpannya? Kalau misalnya di sini kan harus disimpan 25 derajat Celcius, di bawah 25 derajat Celcius, 24, 23, 22. Misalnya disimpan dalam 35 derajat Celcius akan terjadi apa obat itu? Kemudian kalau kamu tidak mengikuti expiration date-nya itu gimana kalau kamu minum obat
lewat dari tanggal kadaluarsanya akan terjadi apa. Di sini nanti kamu tulisnya itu nanti ada di link. Jadi kamu screenshot dulu ini untuk menjawab link nanti yang saya akan berikan. Sudah? Kemudian sama di sini ada label, ini label makanan ya, biasa ini yang biasa kamu lihat di makanan Indomie atau yang lain. Biasanya di label makanan itu ada judulnya, kemudian rasanya apa, nutrition information, isinya tentang apa, kemudian nggak boleh kayak gimana, dan yang paling penting kalau dalam makanan itu harus ada tanggal kadaluarsa. Di sini bisa ditulis expired date atau use by di sini. Jadi sebelum tanggal 1 bulan 12 2010. Jadi di sini available, kalau nggak available di strip aja, silahkan di screenshot. Ya, silahkan tulis di buku tulis dulu. Sama seperti yang tadi juga, ini makanan ini silahkan di screenshot. Ya, nanti kamu kerjakan di buku tulis. Kemudian nanti kamu cari lagi, nanti di link yang saya berikan setelah ini juga ada perbedaan dan persamaannya. Jadi kamu lihat di sini persamaannya apa? Persamaannya ada descriptions-nya dua-duanya, misalnya dua-duanya itu makanan sehat. Kenapa makanan sehat? Karena di sini ada yang makanan pertama low fat, yang kedua itu no MSG gitu. Ini juga sama. Jadi that's all my explanations today. Jadi nanti setelah kamu lihat video ini, silahkan kamu kerjakan link yang saya berikan di jam selanjutnya atau part selanjutnya. Thank you for your attention today. If you have any questions, you may send me WhatsApp. Thank you. See you next meeting.